Oke guys, welcome back to my video. Jadi kali ini kita akan bahas salah satu seri dari kamera Canon yang peminatnya masih sangat banyak di tahun 2020 ini. Apalagi kalau bukan Canon 1000D. Jadi Canon 1000D ini merupakan kamera Canon, DSLR Canon yang umurnya cukup lama. Jadi kalau nggak salah ya, untuk 1000D ini dia rilis di tahun 2006, sekarang 2020, jadi sudah hampir 15 tahun. Lebih tepatnya mungkin sekitar 14 tahunan ya. Jadi bisa dipastikan barang-barang yang ada di pasaran saat ini itu sudah barang-barang mungkin keluaran 2006 atau 2007 lah. Meskipun memang ada beberapa stok lama. Jadi kalau misalnya kalian cari 1000D masih kelihatan mulus like new, itu berarti memang kalian hoki gitu. Soalnya kalau kita lihat dia keluaran 2006, sekarang 2020, bisa kalian bayangkan sudah berapa lama umur dari kamera si 1000D ini. Meskipun memang ada beberapa yang masih like new ya, memang karena terawat atau mungkin memang stok lama dari gudang. Oke, menurut kalian kenapa sih kamera Canon 1000D ini masih banyak diminati? Kalau menurutku sih memang untuk Canon 1000D sendiri itu harganya satu cukup terjangkau. Yang kedua memang orang-orang beli kamera Canon 1000D itu karena memang ngejar dari brand Canonnya itu sendiri. Mereka nggak tahu kualitasnya seperti apa, spek yang dia punya seperti apa, teknologi yang ada di dalam sini seperti apa. Yang penting selagi dia Canon maka bagus gitu. Soalnya DSLR untuk brand Canon itu memang brand image-nya kuat sekali. Oke, untuk lebih detailnya coba kita bahas satu persatu dari kamera Canon 1000D ini ya teman-teman. Oke, jadi ini yang ada di depan kalian sekarang kamera Canon 1000D, yang mana kamera ini merupakan salah satu kamera tertua dari brand Canon ya. Jadi Canon 1000D itu rilis di tahun 2006, sekarang tahun 2020. Jadi bisa kalian bayangkan sendiri umurnya itu sudah sampai 14 tahun. Meskipun ada beberapa kamera seri 1000D di pasaran itu masih tergolong like new atau mulus, jadi masih ngedap semua. Oh ya, sekedar pemberitahuan aja. Jadi 1000D ini sudah tidak ada kamera yang baru ya. Jadi kalau misalnya ada orang jual Canon 1000D kemudian dia bilang baru, itu besar kemungkinan fake, jadi ya palsu lah, atau mungkin memang sudah direkondisi. Soalnya memang untuk dari Canon sendiri itu tidak memproduksi lagi atau discontinue untuk seri 1000D. Untuk fisik yang akan kalian dapatkan kalau misalnya kalian beli second, itu yang paling sering ada adalah karet USB di bagian sini tuh hilang. Jadi ini kebetulan punyaku, sudah aku replace pakai karet modifikasi. Jadi pakai kayak karet ban gitu, kita masukin ke sini. Meskipun di dalam sini ada beberapa port, yang paling sering dipakai itu ada port USB, kemudian video out. Jadi ada 3 port, kalian lihat 3 port. Ini kalau untuk fungsi jarang sekali trouble, tapi memang karetnya sering banget hilang. Jadi kalau misalnya kalian beli di pasaran kemudian ketemu yang ininya mulai hilang karena memang sudah umur. Selain itu juga untuk karet bagian USB di sini memang dia tergolong rapuh, jadi gampang hilang. Berbeda dengan kompetitor sebelah yaitu punyanya Nikon, itu cenderung lebih awet. Oke, jadi untuk bagian body seperti ini. Jadi untuk 1000D itu dia tidak punya karet di bagian grip. Jadi grip sebelah kanan ini nggak punya karet, di bagian kiri ini juga dia tidak punya karet, jadi langsung body cat. Karet biasanya yang ada ya di bagian eye cup-nya aja, jadi di bagian sini, di bagian viewfinder dia punya karet biasanya. Cuman ini yang ready sekarang lagi nggak ada karet. Dan bagian atas biasanya karena memang dia sudah lama, maka tulisan di mode-nya ini sudah mulai hilang. Biasanya yang masih kelihatan itu yang bagian full otomatis yang warna hijau. Jadi ini mode full otomatis. Untuk mode-mode lainnya biasanya sudah mulai hilang ya warnanya. Kemudian ini body-bodinya seperti ini bentuknya. Dia nggak bisa record ya, makanya itu dia nggak punya tombol record. Biasanya tombol record itu ada titik merah di bagian sini. Kemudian untuk spek sendiri, Canon ini punya megapiksel sebesar 10. Jadi resolusinya itu ada di 10,1 megapiksel. Lalu untuk shutter speednya sendiri itu bisa mentok di angka 1/4000 untuk shutter speednya. Kemudian untuk F-nya karena memang dia pakai lensa kit biasa 1855, jadi F terendahnya itu ada di 3,5, kemudian F tertingginya ada di 32. ISO-nya sendiri maksimal itu di 1600 teman-teman. Nah 1600. Jadi maksimal itu di 1600 untuk ISO-nya. F-nya maksimal 36, tadi shutter speed-nya di 1/4000 ISO-nya. Jadi buat kalian yang memang mau cari kamera untuk belajar fotografi, aku rekomendasiin sih untuk Canon 1000D. Kalau misal kalian mau cari yang bisa nge-record video sekalian, berarti kalian harus cari kakaknya 1000D, yaitu 1100D atau 1200D. Untuk tahun ini sih untuk Canon 1000D, kalau misalnya memang kalian hanya pengen belajar fotografi, kalian bisa beli Canon 1000D. Selain harga terjangkau juga barang-barang di pasaran juga masih banyak sih untuk Canon 1000D seperti itu. Oke, jadi mungkin itu aja
sedikit review dari Canon 1000D kenapa masih banyak diminati, karena memang harganya masih terjangkau meskipun secara spek dan teknologi dia sudah cukup tertinggal. Jadi teknologinya merupakan teknologi lama, masih belum bisa video. Tapi kalau misalnya kalian cari kamera yang mana untuk video juga, kamera ini kurang recommended soalnya memang dia nggak bisa video ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian cari 1000D kemudian kalian nanyain ke sellernya bisa video apa nggak, pasti nggak bisa. Tapi kalau misalnya dia bilang bisa, berarti dia nipu itu. Jadi nipu teman-teman. Ini cuman bisa buat foto standar. Kalau menurut kalian gimana nih? Masih recommended nggak Canon 1000D? Biasanya sih yang beli itu bocil-bocil ya, anak-anak SMA, anak-anak SMP yang memang kepepet pengen beli kamera. Yaudah yang penting ada brand Canonnya. Biasanya kan mereka foto sama kameranya, jadi kameranya nggak dipakai buat foto, tapi dibuat properti sama mereka gitu. Biasanya anak-anak SMA, anak-anak SMP, mereka suka biasanya beli-beli ini. Cuman kalau misalnya sudah kuliah, kemudian untuk menunjang tugas-tugas kuliah ataupun pengadaan kantor, jarang banget orang ngambil Canon 1000D. Minim itu Canon 600D kalau second, atau Canon 700D. Kalau 1000D udah jarang banget. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Coba deh kalian komen kira-kira masih recommended nggak sih punya kamera Canon 1000D di tahun ini atau mungkin sampai 2 tahun ke depan. Kalau menurutku sih sudah nggak worth it lagi untuk punya kamera ini. Toh kamera HP kalian itu jauh lebih mumpuni ataupun teknologinya juga lebih mutakhir ketimbang kamera Canon 1000D ini. Oke, silahkan komen pendapat kalian tentang Canon 1000D. Oke, mungkin itu aja pembahasan di video kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, di luar sana masih wabah ya. Jadi stay at home, keep positive, and see you on the next video.